Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Safitri dengan NIM channel D023025. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul konsep pembukuan dalam akuntansi pajak. Baiklah, di slide pertama ada definisi pembukuan dalam akuntansi perpajakan. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 29, pembukuan merupakan proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, serta jumlah perolehan dan penyerahan barang atau jasa dalam periode pajak tersebut. Selanjutnya, pembukuan dan pencatatan pada pajak dasarnya merupakan jenis kegiatan akuntansi perpajakan, berfungsi sebagai suatu pedoman yang bertujuan untuk mempermudah wajib pajak, terutama dalam menunaikan kewajibannya yang berkaitan dengan pembayaran pajak dan sejenisnya. Selanjutnya ada manfaat pembukuan dan pencatatan pajak. Yang pertama yaitu mempermudah pengisian SPT, yang kedua menghitung penghasilan kena pajak atau PKP, yang ketiga menghitung PPN, dan yang keempat yaitu mengetahui posisi keuangan. Selanjutnya yaitu ada konsep pembukuan dalam akuntansi pajak yang diterapkan. Yang A yaitu prinsip pembukuan yang terdiri dari kesesuaian dengan undang-undang pajak, konsistensi dan kewajaran, dan kesesuaian PSKK, pernyataan standar akuntansi keuangan. Yang B yaitu pengakuan pendapatan dan beban. Yang pertama yaitu pendapatan yang dikenakan pajak. Yang kedua yaitu beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak atau PKP. Yang ketiga atau C yaitu penyusutan aset dan beban amortisasi yang terdiri dari kriteria penyusutan untuk keperluan pajak. Yang kedua perbedaan metode penyusutan antara akuntansi dan pajak. Dan yang terakhir yaitu perlakuan persediaan dalam akuntansi pajak yang terdiri dari yang pertama pengakuan persediaan dalam laporan keuangan, dan yang kedua yaitu kriteria persediaan yang dapat dikurangkan dengan penghasilan kena pajak atau PKP. Berikutnya yaitu ada syarat penyelenggaraan pembukuan pajak yang terdiri dari 5 komponen. Yang pertama, diselenggarakan dengan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Yang kedua, diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, pembukuan dengan bahasa asing dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan. Yang keempat, diselenggarakan dengan prinsip dan taat asas style sel keuangan atau style sel kas. Dan yang terakhir, komponen pembukuan sekurang-kurangnya mencatat mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Selanjutnya ada kriteria wajib pajak yang diperbolehkan tidak menyelenggarakan pembukuan. Ini ketentuan diatur dalam PMK nomor 454 PMK 03 tahun 2021. Yang pertama yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas atau sering disebut dengan wajib pajak karyawan. Dan yang terakhir yaitu wajib pajak orang pribadi yang memenuhi kriteria tertentu. Selanjutnya ada contoh membuat pembukuan pajak yang terdiri dari 5 komponen. Yang pertama, buku kas pemasukan. Yang kedua, buku kas pengeluaran. Yang ketiga, buku kas utama. Dan yang keempat yaitu buku inventaris, serta yang terakhir buku stok barang. Baiklah, sekian materi penjelasan yang telah saya sampaikan, yaitu berjudul konsep pembukuan dalam akuntansi pajak. Apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja dalam penulisan maupun lisan, saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.